Orang bilang, tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitulah sejatinya tanah penuh berkah Kabupaten Blitar. Dikenal sebagai Bumi Laya Ika Tantra Adiraja. Sebagai daerah agraris dengan keunggulan komparatif, Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 15.888,79 km persegi dengan ketinggian rata-rata 167 mdpl, terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pesisir, membuat tanah yang berjuluk Bumi Para Raja inilah tumbuh subur berbagai komoditas pertanian dan pangan. Atas dasar itulah, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan bergerak menjamin perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan untuk arah percepatan dan pemerataan pembangunan serta berkontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya peningkatan produktivitas dan mutu padi, Dinas Pertanian dan Pangan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kegiatan tata kelola pertanian melalui inovasi penyemaian serta memfasilitasi kawasan penangkaran benih padi dengan varietas yang unggul. Ada Impari 45, Impari 32 DB, ada Impari 43, sebelah sana ada Impari 16, Impari Digdaya dan Mantap. Dan masing-masing ini adalah varietas yang memiliki keunggulan-keunggulan spesifik lokasi. Ada sekitar 12 hektar. Kemudian ada lagi sekitar 30 hektar kami gunakan untuk penangkaran benih label benih pokok atau label ungu yang itu nanti bisa digunakan sebagai benih sumber untuk para petani. Kebetulan dari Provinsi Jawa Timur ini hanya ada sekitar 30 produsen yang mendapat lisensi untuk produksi label putih ini. Salah satunya adalah kami. Jadi kami sudah mengedarkan label putih ini di seluruh Indonesia. Ketahanan pangan nasional adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Maka, pemerintah Kabupaten Blitar terus berusaha berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta skema bantuan Alsintan. Sekarang sudah memakai alat mesin pertanian, maka dari itu di Kecamatan Mlingi ada Brigade Alsintan yang bisa untuk dimanfaatkan oleh seluruh petani di Kecamatan Mlingi, di mana siap Alsintan itu dari pengolahan sampai masa pasca panen. Sebagai mutiaranya peternakan Indonesia yang memerlukan komoditas jagung, pemerintah Kabupaten Blitar berusaha memperluas kawasan jagung sebagai upaya menjamin pasokan pakan ternak yang kian meningkat. Kesuburan tanah Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan kawasan hortikultura nasional yang berorientasi untuk komoditas ekspor. Di antaranya adalah komoditas pisang Cavendish yang bermitra dengan PT NSA Ngaringan Gandusari yang saat ini terus dikembangkan kawasan pisang Cavendish di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar. Terima kasih Pak. Iya Pak. Pak Ali Ferdi. Kehadiran Komisi 4 DPR RI pada masa reses kedua tahun 2021 dan Dirjen Hortikultura di PT NSA merupakan wujud apresiasi kepada kemitraan berbasis sharing value di Kabupaten Blitar
dalam rangka peningkatan potensi ekspor komoditas pisang Cavendish. Kalau Kementerian Pertanian punya slogan Merdeka Ekspor, bisa jadi salah satunya adalah pisang dari Blitar ini. Pengembangan kawasan hortikultura juga dilaksanakan di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari dengan komoditas kentang. Kita itu melihat dari potensi yang ada di sini. Di sini itu ada kentang, ada wortel, ada cabai dan sebagainya. Dan ini kebetulan kentang yang ada di sini ini adalah salah satu kentang yang sudah melakukan mitra dengan Indofood. Paritas yang kemitraan yang ditanam di daerah kelompok tani Nujuma Murempat ini paritasnya Atlantik. Jadi cuma satu benih itu. Kita juga ada bantuan yang ke kelompok tani Poktan Nujuma Murempat ya. Ini berupa saprodi. Karena kalau yang mitra ini untuk benihnya ini tidak boleh ngambil dari luar, harus dari mitra, dari Indofood. Jadi kita untuk saprodi yang lain seperti pupuk, seperti obat-obatan, dan juga nanti pendampingan dari teman-teman PPL di sini terus melakukan pendampingan sehingga produk dari kentang ini betul-betul selain kuantitas juga kualitasnya itu terjaga. Hasil kerja keras menjadi momentum bahagia bagi para petani. Pada pelaksanaan panen raya kentang yang dihadiri oleh Bupati Blitar beserta Forkopimda dan perwakilan PT Indofood, kemudian dibuka ruang diskusi serta penyampaian aspirasi untuk menemukan solusi. Dan kita bisa berkembang sendiri, mudah-mudahan lebih mandiri. Pertanian yang ada di Kabupaten Blitar ini tidak kalah dengan kabupaten lain. Maju bersama, sejahtera bersama. Dari Kecamatan Gandusari, kita bergeser menuju Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates, yang saat ini telah dikembangkan kawasan melon dengan sistem greenhouse. Keberhasilan pengembangan kawasan melon juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Blitar. Demikian juga dengan kunjungan kerja Dirjen Hortikultura menjadi api semangat untuk terus menghasilkan melon dengan kualitas terbaik dari Kabupaten Blitar. Pertanian maju, mandiri, modern. Kehadiran Alpukat Si Jago sebagai juara lomba buah unggul nasional yang diselenggarakan Majalah Trubus pada tahun 2015 semakin memperkaya komoditas unggulan bumi penataran. Dan kita mengembangkan kawasan alpukat ini di Blitar ini sudah banyak sekali, dan kalau dulu kita programnya itu kita bagi rata, tapi ini mulai kita fokuskan untuk membuat kawasan. Semoga nanti bisa berjalan baik sehingga alpukat Si Jago ini nanti betul-betul bisa membawa kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar. Sekarang di wilayah sini mulai gencar-gencarnya mengembangkan varietas alpukat Si Jago. Ini umur 22 bulan sudah berbuah kurang lebih 22 buah. Ini kalau besar bisa mencapai 1,5 kilo, jadi 1,5 kilo. Pengembangan komoditas di Kabupaten Blitar terus digalakan sebagaimana komoditas unggulan durian bedugul atau Blitar Durian Unggul yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai buah lokal unggulan khas Blitar. Durian bedugul hadir sebagai bintang baru pada dunia raja buah dengan rasa yang lebih enak, gurih, cenderung manis, dan lebih empuk, telah menggeser durian jenis montong dan bajul sebagai bintang lama. Tanah Blitar yang subur karena pengaruh Gunung Kelut sebagai pengayomnya, menjadikan wilayah ini sebagai sentral pengembangan kawasan nanas. Di antaranya nanas lokal Ponggo yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian
untuk menjadi penopang kebutuhan buah nanas di beberapa wilayah di Indonesia. Selain nanas Ponggo, Blitar juga memiliki nanas Banasari yang merupakan akronim Blitar Nanas Gandosari yang telah dilepas Kementerian Pertanian pada tahun 2015. Dengan keunggulan rasanya yang manis, asam, segar dengan kadar 14 hingga 15 Brix. Keunggulan nanas itu kita bisa membuahkan sesuai dengan keinginan kita yang dilakukan dengan perlakukan sistem pembuahan. Kalau orang sini biasanya pakai etrel ya. Saya satu hari ini mau membuahkan berapa buah, berapa tanaman yang kita buahkan, itu bisa. Ada sekitar 15 hektar di setiap tahun kita kembangkan. Bahkan di daerah lain yang mempunyai potensi lahan sama, nanti juga kita akan kita dorong. Di Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, terdapat kawasan perkebunan rakyat komoditas belimbing dengan kualitas yang sangat baik, sehingga mampu membangkitkan perekonomian dan menjadi penopang kehidupan masyarakat. Seluruh satu desa itu ada 25 hektar lebih. Per hari bisa mencapai sekitar 4 rit, tonasenya sekitar 20 ton per hari. Ada BM, namanya BM adalah Bangkok Merah, ada Filipin, juga ada belimbing lokal. Tapi kebanyakan untuk pasar itu semuanya laku tanpa mengecualikan jenis apa. Perkebunan kopi di Kabupaten Blitar telah tercatat dalam sejarah semenjak zaman kolonial dengan berbagai bukti yang hingga kini bisa menjadi saksi bahwa kesuburan tanah Blitar bisa menghasilkan kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Harapan kami memang nantinya di sini bisa mandiri, bisa nantinya bisa berkembang, dan nantinya bisa memberikan suatu hasil yang lebih maksimal untuk kesejahteraan petani. Saya mulai untuk panen, semoga nanti barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai upaya menjaga eksistensi kopi, Dinas Pertanian dan Pangan terus mengupayakan regulasi, pelatihan, dan pendampingan bagi petani milenial untuk berkembang dan mencintai produk hasil bumi sendiri. Hal ini diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga BPPT Jawa Timur untuk menyalurkan bibit dan alat untuk produksi hingga kopi siap untuk dinikmati. Kawasan komoditas tebu juga terus diperluas mulai dari selatan hingga utara Kabupaten Blitar, guna mendukung swasembada gula nasional. Peningkatan kesadaran dan pemanfaatan pekarangan rumah juga terus digalakan sebagai upaya membentuk ketahanan pangan dari lingkungan keluarga melalui program Pekarangan Pangan Lestari. Guna mencapai visi dan misi Kabupaten Blitar, Dinas Pertanian dan Pangan terus melakukan inovasi dan pendampingan dengan membangun sumber daya manusia pertanian secara berkelanjutan. Melalui pelatihan pengolahan pasca panen, diharapkan mampu memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Semua bermuara pada penguatan sektor pertanian sebagai kerangka pokok dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera, berlandaskan akhlak mulia, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dengan misi percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.